Tim penyidik bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penjualan aset milik yayasan 3,646 di Jalan. Salah satunya mantan sekretaris daerah Kota Palembang asisten selaku penjual ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, tersangka dengan inisial ARB selaku mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016. Dan kemudian yang kedua, yaitu tersangka selaku mantan Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan di lapas Pak Palembang. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Polsek Batu Raja Timur bersama personel TNI, Damkar, dan masyarakat sekitar melakukan evakuasi korban kecelakaan kerja pembangunan drainase berlokasi di belakang panti asuhan Asfab di Jalan Lintas Sumatera, Lorong Serasa, Desa Air Pau, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Jumat kemarin. Diduga pembangunan proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan tidak menggunakan material yang berkualitas. Akibatnya, saat pekerjaan hendak melakukan pembongkaran mal yang dipasang, bangunan itu ambruk menimpa 2 pekerja. Satu diantaranya tewas terjepit di runtuhan cor dan satunya mengalami luka berat, patah di beberapa bagian tubuh. Kedua korban berhasil dievakuasi hampir 1 jam lebih oleh petugas damkar, polisi, TNI, dan masyarakat setempat. Kejadian itu kemarin, bangunan ini kemarin langsung runtuh, Pak. Ada sebagian dari pihak dari tukang kemarin minta tolong. Jadi kami dari warga sini kemarin langsung ke lokasi, posisi sudah roboh bangunannya, Pak. Sudah tertimpa. Ya, udah timpa. Yang satunya patah kaki, yang satunya kemarin itu posisinya ketimpa semua badannya, Pak. Nah, posisi tinggal leher aja ya. Korban Adi Putra warga Lorong Oksindo RT 07 RW 02 Kelurahan 1 Ulu Seberang Ulu 1 Kota Palembang meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Ibnu Batu Raja. Sementara Iwan Sar M Seberang Ulu dari Ogan Komering. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian oleh warga di Jalan Gubernur Haji Basari, Kecamatan Kiatabaring, Palembang. Pelaku yang masih berada di atas atap genteng rumah warga ini menolak turun. Aku udah tahu juga, aku datang, udah tadi nelpon rame-rame, jadi aku keluar dari rumah kan. Sudah dipucuk? Ya lah dipucuk itu. Memang tadi ada dia keliling-keliling pojok atap kayak? Apa? Keliling dia pojok atap rumah warga nih? Iyalah banyak dari atap situ awalnya. Oh, Lomba-lomba akhirnya begitu. oke. Jadi dinti ke warga tadi kayak, tangkap warga kayak? Kini pelaku telah amankan warga dengan cara digotong ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang.
Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Bundesliga Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Seorang warga yang sedang gotong royong memasang kanopi atau atap tambahan masjid di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Jakabaring tersengat aliran listrik. Warga lain yang melihat korban kesetrum dengan cepat menekan agar tidak terjatuh karena seusai kesetrum korban tidak sadarkan diri. Korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Beruntung korban terselamatkan setelah melalui korban istri korban tidak melaporkan Nolong masjid gitu. Oh, masang kanopi masjid deh. Oh, itu pokoknya entah kerja aku nolongin gitu lah. Oh, nolongi masang itu kanopi masjid deh. Nah, yuk dapat kabar dia kena setrum. Jadi orang-orang yang itu orang-orang yang di sana gitu. Teman yang tiba-tiba kena setrum itu. Jam apa itu kejadiannya? Belum asar. Itu masa ya. Jadi itu suami kita luka di mana tadi? Pokoknya mah itu di tangan, kaki. Itu sampai dada, kepala ini. Itu. Tangan nih. Rencana nak operasi ya? Iya. Kata dokter gitu. Oh, memang harus dioperasi gitu ya? Dari Palembang, Muhammad David Ainus melaporkan. Seorang terdakwa kurir sabu seberat 8,9 kg, CU, menjalani agenda sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Salah satu saksi dari petugas BNNP Sumsel mengatakan di hadapan majelis hakim penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Terdakwa wilayah daerah Sungai Lu
Jadi agenda persidangan hari ini pemeriksaan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu 3 orang, penyidik dari BNN, penyidik yang melakukan penangkapan terdakwa. Terus apa aja keterangan? Jadi dari keterangan saudara saksi, senyatanya kami keberatan dari 3 orang saksi memberikan keterangan di persidangan mengenai barang bukti itu tidak dengan tegas menyebutkan jumlah yang sesungguhnya barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan terdakwa. Selanjutnya persidangan dilanjutkan pekan depan masih dalam keterangan saksi. Dari Palembang, Guntur. Diduga karena masalah utang piutang, seorang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebuah parang terlihat merusak 1 unit motor milik korban. Korban juga dianiaya hingga terluka dan merekam kejadian hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialaminya, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Mapores Mamuju Tengah. Berdasarkan video yang kami terima dan pengaduan dari lelaki Rian, kami sementara membuat laporan pengaduannya dan untuk perkembangan ini kami serahkan kepada anggota reskrim. Korban mengalami luka sobek di bagian mulut karena sabetan benda tajam. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan dan segera memanggil pelaku untuk dimintai keterangannya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Polisi selidiki kasus perampokan di sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas PDAM agar bisa masuk ke dalam rumah. Memanfaatkan korban yang lengah, para pelaku kemudian membawa kabur perhiasan dan emas batangan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Polisi menyatakan akan segera mengungkap kasus ini. Untuk pencurian di Polsek Genteng ya, saat ini masih kita lakukan penyelidikan rekan-rekan, mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti segera kita lakukan pengungkapan. Ya, saat ini masih proses penyelidikan ya, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi-saksi, nanti perkembangan pasti kita sampaikan. Ya. Apakah sudah ada tersangka yang kemungkinan Nanti ya, baru kejadian kemarin ini polisi masih bekerja penyelidikan. Kesempatan pertama nanti kita kabari rekan-rekan media. Ada CCTV? 1 kilo ya, nanti kita kabari ya rekan-rekan media, mohon bersabar, mohon doanya ya. Sebelumnya para pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan modus ingin memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban yang lengah karena sedang menerima telepon tak menyadari para pelaku mencuri perhiasan dan emas batangan milik korban hingga kemudian mereka melarikan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan, Pilkada Jakarta, kebakaran, makamkan. sederhananya iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, Sulawesi Utara, Jumawa, kita siapkan Brebesi, Ciguru, Presiden, Utara, Awas, Tim SAR gabungan, tambah Putosen, Jakarta. Barat, iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayanti 9%, 2 korban, gangster yang senjata di wilayah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam, erupsi pencarian terus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews malam setiap hari hanya di iNews. Dari CCTV terlihat kedua pelaku mengendarai sepeda motor jenis Matic warna putih. Salah satu pelaku turun dari motor dan mengambil pada kedua pelaku Rapli 24 tahun dan Ika 23 tahun yang kabur berusaha dikejar warga. Namun kedua pelaku ternyata Pria yang menembak seekor kucing hingga mati di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara digelandang ke Polsek Kelapa Gading dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari tangan pria 44 tahun ini, polisi menyita barang bukti senapan angin dan pelurunya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku kesal lantaran mobilnya sering dicakar hingga tergores, serta sering buang air di halaman rumahnya. Memang senjata itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan, lalu mungkin karena adanya kucing yang sering kencing maupun tidur di mobilnya sehingga mobilnya kata tersangka itu menjadi lecet, lalu waktu menemukan kucing di depan rumahnya langsung ditembak dengan senapan anginnya. Untuk senapan anginnya tersebut tidak memiliki izin. Polisi menjerat tersangka pasal penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Namun karena hukumannya di bawah 5 tahun, tersangka tidak ditahan, namun wajib mengikuti persidangan.
Sebelumnya viral di media sosial rekaman kamera pengawas seorang pria yang berada di teras rumahnya membidik seekor kucing yang sedang makan di depan rumahnya. Pria ini lalu menembak tepat di kepala kucing hingga terkapar. Pemilik kucing yang merupakan tetangga mendapati kucingnya mati tidak wajar, langsung memeriksa rekaman kamera pengawas dan melaporkan kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi saling dorong dan ricuh saat tempat akomodasi pariwisata di Ubud, Bali ditutup paksa petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perizinan Kabupaten Gianyar. Para pekerja yang khawatir mata pencahariannya selama ini hilang tidak terima penutupan paksa lokasi ini. Sejumlah orang diduga provokator diamankan polisi. Manajemen bersikukuh usaha mereka memiliki izin. Dan sekaligus hari ini saya perintahkan teman-teman Satgas dan tim gabungan untuk melaksanakan apa menjadi keputusan Bupati. Kita berproses, kita upayakan Pak, bukan kita diam, kita upayakan ngurus izin. Tak hanya Satpol, puluhan polisi diterjunkan amankan penutupan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Tunggu Haris. Bit air Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas abu. Masker gelap. Erupsi iNews malam setiap hari hanya di iNews.